Seperti kita tahu, kalau kapitalisme itu bisa memberikan dampak negatif. Salah satunya tentu kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Di mana jarak antara harta kekayaan si kaya dan si miskin itu nilainya semakin jauh. Karena si kaya punya lebih banyak akses di dunia ini daripada golongan miskin. Bahkan dalam contoh yang ekstrim, golongan kaya itu bisa membuat kebijakan yang membuat golongan kaya semakin kaya, dan golongan miskin jadi tambah miskin. Ini semua udah jadi hukum alam yang normal, di mana uang dan kekayaan itu punya power yang sangat besar di dunia ini. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kapitalisme. Kapitalisme itu selalu identik dengan keserakahan dan ketidakadilan, walaupun gue sendiri menganggap kalau hal tersebut lebih pantas disebut dengan seleksi. Karena di dalam sistem kapitalisme ini kan kita bebas gitu, menguasai alat produksi untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ada batasan seperti intervensi pemerintah ketika kita lagi cari uang. Kapitalisme ini sebenarnya lebih cocok untuk orang yang punya jiwa kompetitif. Karena orang-orang seperti ini tuh sadar kalau dunia ini memang nggak adil. Alhasil untuk mendapatkan lebih banyak daripada yang lain, mereka harus berusaha lebih keras dan berinovasi lebih cepat dari yang lainnya. Makanya kan kalau kita lihat nih, semakin kesini makin banyak teknologi baru yang mungkin kita belum nyobain yang satu, tapi udah ada lagi yang baru. Itu saking banyaknya orang di dunia ini yang menikmati sistem kapitalisme lewat inovasi yang mereka ciptakan. Bahkan kapitalisme ini bukan cuma menciptakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, tapi juga menjadikan apa yang udah ada jadi lebih baik. Misalnya gini deh, dulu kan kita transaksi itu pakai emas sama perak. Nah tapi saat itu, manusia itu mulai sadar kalau emas itu punya banyak kekurangan, mulai dari jumlahnya terbatas, susah dibawa kemana-mana, dan lain-lainnya. Nah dari situ, terciptalah uang gold standar sebagai representasi nilai dari emas yang kita punya, dan fungsinya pun tetap sama untuk jadi alat tukar. Tapi sistem ini mulai nggak efektif nih, karena emas itu kan terbatas, jadi uang yang beredar pun akan terbatas. Alhasil ini bisa menciptakan deflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, dan juga pemerintah jadi nggak fleksibel membuat kebijakan ketika ada goncangan ekonomi secara tiba-tiba. Makanya terciptalah uang fiat yang nggak di-backup apapun selain kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Sistem fiat ini sebenarnya sistem uang yang paling fleksibel, karena nggak terikat sama komoditas apapun. Nah tapi walaupun sistem fiat ini dinilai paling fleksibel, nyatanya tetap nggak terlepas dari dampak negatifnya. Karena ketika uang ini semakin mudah untuk dicetak, alhasil ini bisa menciptakan yang namanya inflasi. Jadi memang selain kapitalisme ini menciptakan suatu hal yang baru, tapi kapitalisme juga merubah apa yang udah ada jadi hal yang baru. Dan setiap evolusi yang ada, tentu nggak pernah terlepas dari dampak buruknya. Bahkan perusahaan yang menciptakan teknologi kita saat ini, pasti mereka pun nggak terlepas dari dampak buruknya. Misal para karyawan yang tertekan, polusi udara dari pabrik, dan hal lainnya. Bahkan yang parahnya, kapitalisme ini bisa menciptakan kerusakan alam yang timbul dari peperangan. Makanya walaupun kapitalisme ini berdampak besar di dunia ini, tapi masih banyak orang yang mengkritik bahkan anti dengan kapitalisme. Karena ya itu tadi, kapitalisme ini menciptakan kerusakan alam, bahkan sampai kesenjangan sosial di masyarakat. Tapi di video kali ini gue mau bilang, sekeras apapun kita menentang kapitalisme, sistem ini hampir mustahil untuk diruntuhkan. Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa kapitalisme itu bisa bertahan, dan alasan kenapa menurut gue sistem ini hampir mustahil untuk runtuh. So, disimak sampai habis. Dalam dunia ini, kita tuh terbagi jadi 3 kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya kelas menengah ini kayak abu-abu. Ada yang menengahnya itu ngarah ke atas, ada juga yang menengahnya itu ngarah ke bawah. Tapi kalau secara teori ya, memang kelas sosial kita tuh terbagi jadi 3. Nah, kalau kita lagi ngomongin kapitalisme, sistem ini tentu berkaitan sama kelas sosial. Karena dari ketiga kelas sosial yang ada, ketiganya itu punya perannya masing-masing. Lu pernah lihat gak gambar piramida kapitalisme yang kayak gini? Nah, kalau kita lihat ilustrasi ini, manusia yang ada di dalam sistem kapitalisme itu punya posisinya masing-masing berdasarkan kelas sosialnya. Ada yang paling bawah, tengah-tengah, dan juga ada yang di atas. Nah, susunan piramida ini tuh sebenarnya menunjukkan ekosistem kehidupan di dunia ini sebagaimana mestinya, di mana dunia ini tuh selalu butuh orang miskin dan juga butuh orang kaya. Sekarang bayangin, kalau misalnya salah satu dari kelas sosial tersebut ada yang hilang, apa yang bakal terjadi? Gue yakin pasti dunia ini nggak akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena kalau misalnya salah satu kelas sosial tersebut hilang, kelas sosial lainnya pasti akan terpengaruh, karena keduanya itu saling membutuhkan. Kalau misalnya orang kaya nggak ada, udah jelas nggak ada perusahaan di dunia ini. Dan kalau misalnya nggak ada orang miskin, nggak ada jadi karyawan ataupun melakukan pekerjaan upah rendah. Nggak ada yang mau jadi supir, nggak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih, dan profesi yang lainnya. Nah, disinilah peran kapitalisme, di mana berbagai kelas sosial itu bisa saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Logika sederhananya gini deh, nggak semua orang di dunia ini kan bisa berinovasi ya.
Nah, maka inovasi ini biar jadi tugas pemilik alat produksi, karena mereka punya ide, modal, dan lain-lainnya. Sedangkan yang lainnya, mereka bantu menyediakan tenaga mereka untuk menjalankan inovasi tersebut. Makanya kan ada banyak profesi, ada yang jadi programmer, ada yang jadi penulis, bahkan sampai tukang bersih-bersih. Itu semua memang udah jadi ekosistem di dunia ini, dan mereka pun punya perannya masing-masing. Dan orang-orang yang tadinya jadi pekerja, bukan berarti mereka nggak bisa naik jadi pemilik alat produksi, karena inilah enaknya kapitalisme, di mana siapapun itu bebas untuk memilih profesi apapun yang kita mau. Tapi sayangnya kan nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha. Alhasil yang nggak bisa jadi pengusaha pun jadi pekerja. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu, karena antara pengusaha dan pekerja, mereka itu saling membutuhkan satu sama lain. Bedanya jumlah pekerja itu kan lebih banyak daripada pengusaha. Alhasil pekerja itu bersaing lebih keras untuk dapat kerjaan dibanding pengusaha yang bersaing cari pekerja. Antrean warga mengular dalam kegiatan job fair di Pusat Perbelanjaan PGC Jakarta Timur. Pemirsa, ribuan pencari kerja berdesakan di PT Roda Prima Lancar, Komplek Industri Sabik, Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang, viral di media sosial. Mereka bak lautan manusia rela antre dan berdesakan yang akhirnya langsung dibubarkan polisi. Sebenarnya sih walaupun lo nggak bisa jadi pengusaha, tapi lo tetap bisa jadi bagian dari pemilik perusahaan, yaitu lewat investasi. Kapitalisme itu membebaskan kita untuk memiliki saham di suatu bisnis yang memang bisa kita setuk dana, bisa perusahaan publik, atau lo bangun bisnis tapi jalanin orang lain. Lain halnya kalau lo terlepas dari kapitalisme, lo nggak akan bisa ngelakuin ini. Contohnya lo bisa lihat Korea Utara, sistem ekonomi mereka kan terpusat, alhasil di negara mereka itu nggak ada pasar saham, jadi ya nggak bisa investasi kayak gini gitu. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kapitalisme itu susah runtuh, karena kapitalisme ini membentuk ekosistem lewat kelas sosial. Selain persaingan yang ada antar kelas sosial, kapitalisme juga bisa menciptakan persaingan dalam kelas sosial yang sama. Misalnya, dalam satu perusahaan, setiap karyawan pasti berusaha untuk bisa dapat posisi yang terbaik, gaji yang tinggi, sampai hubungan yang baik sama atasan. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita harus melakukan berbagai cara untuk bisa menarik dari yang lain. Selain itu, dalam hal bisnis pun sama. Kapitalisme ini menciptakan sebuah persaingan antara perusahaan yang satu sama perusahaan yang lainnya. Nah, lewat persaingan yang ada, ini secara nggak langsung menciptakan inovasi baru yang bisa membuat dunia ini berkembang lebih cepat. Misalnya, ketika pabrik handphone yang satu menciptakan handphone dengan kamera yang bagus, pabrik handphone yang lainnya pasti bakal berusaha ngebuat handphone dengan kelebihan lain. Bisa baterainya tahan lama, atau layarnya lebih jernih. Hal ini terjadi karena produsen-produsen handphone selalu pengen tetap kompetitif di pasar. Dan secara nggak langsung, persaingan yang terjadi di antara mereka ini juga mendorong perkembangan dunia lewat teknologi yang mereka ciptakan. Dalam bukunya berjudul The Wealth of Nation, Adam Smith menjelaskan konsep tentang The Invisible Hand, yaitu sebuah mekanisme di mana individu yang mengejar kepentingan pribadi secara nggak langsung ikut berkontribusi pada kebaikan umum dan efisiensi ekonomi. Misalnya gini, apakah Apple ngebuat iPhone karena mau bantu pekerjaan kita? Jawabannya enggak. Karena tujuan Apple membuat iPhone, ya jelas untuk keuntungan. Nah, tapi untuk dapat keuntungan itu, dia harus bersaing sama brand lain supaya kita milih dia. Nah, secara nggak langsung, persaingan yang terjadi itu mendorong Apple dan para pesaingnya untuk menciptakan inovasi baru. Dan tujuannya pun bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk keuntungan mereka. Dan kita pun sebagai orang yang ngasih uang kita juga bisa untung dari hal lain. Bisa pekerjaan kita jadi lebih cepat selesai, status kita di masyarakat jadi naik, atau ya mungkin keperluan kita yang lainnya jadi lancar gitu. Hal ini pun gak cuma terjadi di handphone, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita, itu adalah buah hasil dari kapitalisme. Walaupun dalam pembuatannya, tentu menyebabkan beberapa dampak negatif, misalnya polusi dari pabrik, banyak limbah, ataupun pekerjaannya merasa tertekan karena tuntutan produksi. Tapi mau gimana pun, salah satu hal yang menjadi alasan kenapa kapitalisme itu susah untuk runtuh, ya karena memang walaupun kapitalisme menciptakan kerusakan, tapi kapitalisme lah yang mendorong perkembangan dunia ini. Kapitalisme itu memang melahirkan pro dan kontra. Ada yang bilang ini penyebab kerusakan, kesenjangan sosial yang semakin parah. Tapi di satu sisi, kapitalisme juga bisa mendorong perkembangan dunia ini. Ya memang kalau kita ngomongin sistem ekonomi apapun, pasti bakal ada yang pro dan kontranya. Jadi memang harus lebih disesuaikan lagi sama negaranya. Makanya Indonesia itu kan sebenarnya menganut sistem ekonomi campuran. Jadi walaupun kita diberikan kebebasan untuk menguasai alat produksi, tapi tetap di bawah regulasi dan aturan dari pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sistem ekonomi kapitalisme ini bakal hancur atau enggak? Sebenarnya gue nggak berani jawab bisa atau enggaknya, tapi gue rasa untuk saat ini kayaknya sangat susah. Karena kapitalisme itu fleksibel, di mana kapitalisme itu bisa beradaptasi dalam berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Coba, kalau menurut lu bisa nggak sih kapitalisme itu runtuh? Coba terus di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa segmen selanjutnya.